Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membawakan materi kedua. Sebelumnya saya sudah bawakan materi pertama, ada di video sebelumnya. Bisa dicek dulu video sebelum ini. Nah, video sebelum itu saya sudah bahas tentang falsafah atau konsep dari pengembangan masyarakat. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial. Jadi ini masih tentang materi dari mata kuliah organisasi dan manajemen pelayanan kebidanan. Oke, langsung saja. Pada pembahasan kali ini 5 sub pokok bahasan yang akan saya kaji atau yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang pengertian perubahan sosial budaya sebagai gejala umum. Kemudian teori perubahan sosial, hubungan antara budaya, bentuk perubahan sosial budaya, dan pengembangan masyarakat di Indonesia. Oke, dengan tidak berlama-lama langsung saja. Pengertian perubahan sosial budaya. Ada 4 tingkatan perubahan yang perlu diketahui, yaitu perubahan sikap, perilaku individu, dan perilaku kelompok. Perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern. Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur menurut Max Weber. Kemudian itu pengertian dari perubahan sosial budaya. Kemudian menurut Wickenblum, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat yang secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu pengertian dari perubahan sosial budaya. Kemudian teori perubahan sosial budaya, yaitu pada kondisi ini dapat dijelaskan teori-teorinya. Yang pertama yaitu teori evolusi atau evolution theory. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi secara bertahap, mulai dari awal sampai perubahan terakhir. Saat telah tercapai perubahan terakhir, maka tidak akan terjadi perubahan lagi. Pada dasarnya, teori evolusi berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi pemikiran Herbert Spencer. Teori ini memiliki kelemahan karena tidak bisa menjelaskan jawabannya untuk pertanyaan mengapa masyarakat berubah. Teori ini hanya menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi. Itu teori evolusi. Kemudian teori yang kedua itu teori konflik teori. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terbentuk dari konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan sebuah perubahan sosial yang dapat mengubah sistem sosial tersebut. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori fungsionalis. Teori fungsionalis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa juga mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsionalis hanya menerima perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak bermanfaat akan dibuang atau tidak dipakai. Jadi, teori fungsionalis itu adalah perubahan sosial yang butuh dilakukannya perubahan itu harus ada alasan yang kuat kenapa dilakukan perubahan sosial seperti itu. Kemudian teori keempat itu teori siklis atau siklus, yaitu perubahan sosial terjadi secara bertahap, sama seperti teori evolusi yang pertama tadi. Namun perubahan pada teori siklus ini tidak akan berhenti pada tahapan terakhir yang sempurna, namun akan berputar kembali ke awal untuk peralihan ke tahapan selanjutnya, sehingga digambarkan seperti sebuah siklus. Jadi
perbedaan antara teori siklus dan teori evolusi tadi. Kalau teori evolusi adalah teori dari awal sampai akhir. Saat dia sudah berada di akhir, sudah titik di situ saja, tidak ada lagi lanjutan. Sedangkan teori siklis adalah teori yang setelah dia sampai di akhir, dia kembali lagi ke awal. Jadi dia berputar seperti siklus, seperti roda. Dari awal seperti putaran jarum jam. Dari awal dia berputar sesuai prosesnya sampai dia berada di akhirnya itu dia akan kembali lagi di awal. Begitu terus seterusnya. Siklus dia bersiklus, berputar, tidak berhenti, seperti itu. Kemudian itu 4 teori dari perubahan sosial. Jadi teori dari perubahan sosial itu ada teori evolusi, di mana dia merujuk dari evolusi Darwin. Ada teori konflik, di mana perubahan sosial akan timbul jika adanya konflik. Kemudian teori fungsionalis adalah teori yang akan terjadi perubahan sosial jika ada alasan yang kuat, yang rasional. Kemudian ada teori siklis atau siklus adalah teori perubahan sosial akan terjadi dalam satu siklus. Jadi dia akan berputar terus dari awal sampai akhir dan kembali lagi ke awal, seperti itu. Kemudian materi ketiga yaitu hubungan antara perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu berhubungan dengan suatu penerimaan cara-cara atau perbaikan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan sangatlah erat. Meskipun dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa perubahan kebudayaan tidak selamanya diikuti oleh perubahan sosial. Namun, sukar untuk menentukan garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Dan sulit dibayangkan jika terjadinya perubahan sosial tanpa didahului oleh suatu perubahan kebudayaan. Akibat perubahan sosial tanpa dibarengi perubahan kebudayaan itu kurang lebih ada 3 akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, timbulnya masalah sosial, timbulnya perubahan sikap hidup, dan kemudian timbulnya krisis masyarakat. Ini yang akan timbul jika perubahan sosial tidak dibarengi dengan perubahan kebudayaan. Nah, perubahan sosial melekat pada diri suatu masyarakat dengan kebudayaannya, karena untuk menghadapi masalah-masalah baru, untuk ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris, dan untuk lingkungan yang berubah. Perubahan sosial dan perubahan budaya, mana yang lebih dulu terjadi? Antara perubahan sosial dengan perubahan budaya saling berkaitan. Ketika perubahan sosial itu ada, maka perubahan budaya juga ada, dan begitu sebaliknya. Jika perubahan budaya ada, maka perubahan sosial juga akan ada. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun dalam praktik di lapangan, kedua jenis perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Jadi dia mengikat satu sama lain antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan, menurut Sukanto, perubahan kebudayaan itu bertitik tolak dan timbul dari organisasi sosial. Jadi mereka tetap masih saling berkaitan. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama, yaitu keduanya berhubungan dengan suatu cara penerimaan, cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, tidak ada yang lebih dahulu ada atau muncul antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Keduanya muncul secara bersamaan, karena itu di antara keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling ketergantungan. Kemudian lanjut di sub materi berikutnya, itu bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial yang terjadi antara lambat dan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Perubahan yang pertama yaitu perubahan evolusi atau perubahan yang terjadi secara lambat. Perubahan ini memerlukan waktu yang lama dan biasanya perubahan tersebut terjadi tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Perubahan terjadi bisa tergantung pada orang-orang yang berkuasa pada masa tertentu. Contoh dari perubahan evolusi ini yaitu adalah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu berevolusi, selalu mengalami perubahan terus.
Kemudian perubahan revolusi, kebalikan dari evolusi tadi, adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat, disebut perubahan revolusi. Perubahan revolusi mengubah dasar-dasar dan penopang kehidupan masyarakat dalam waktu yang singkat. Contoh revolusi itu sendiri yaitu seperti revolusi industri di Inggris, di mana terjadi perubahan produksi yang awalnya tanpa mesin menjadi menggunakan mesin. Kemudian perubahan yang kedua itu perubahan sosial yang pengaruhnya besar dan perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, namun tidak memiliki arti penting dalam struktur sosial. Contohnya adalah perubahan model pakaian yang tidak melanggar nilai dan norma. Perubahan sosial yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah perubahan sistem pemerintahan, penggunaan komputer dan internet untuk menunjang kerja, penggunaan traktor bagi petani, dan lain-lain yang membawa perubahan signifikan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian perubahan yang ketiga yang direncanakan dan perubahan yang tanpa perencanaan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan sosial dengan persiapan matang dan perencanaan. Contohnya adalah program keluarga berencana. Perubahan tanpa perencanaan adalah program tanpa adanya persiapan dan perencanaan. Contohnya keluarga yang tiba-tiba terpaksa pindah ke lingkungan yang baru. Kemudian yang keempat, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan sosial yang ditujui oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya adalah perencanaan terhadap aturan tertentu melalui sesuatu yang telah disetujui dalam rapat. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah kebalikan dari perubahan yang dikehendaki. Kemudian materi terakhir yaitu pengembangan masyarakat di Indonesia. Pengembangan masyarakat adalah pengembangan manusia yang tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya. Pengembangan masyarakat adalah usaha untuk membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan berorganisasi, berkomunikasi, dan menguasai lingkungan fisiknya. Manusia didorong untuk mampu membuat keputusan, mengambil inisiatif, dan mampu berdiri sendiri. Perkembangan masyarakat Indonesia menurut Sello Soemardjan yaitu pertama, masyarakat yang sederhana. Masyarakat ini dalam perkembangannya relatif lambat, karena ciri-ciri masyarakat sederhana yang pertama adalah hubungan kekeluargaannya masih erat, organisasi dalam hal tradisi masih diwariskan secara turun-temurun. Jadi biasa kepala adat itu posisi kepala adat itu akan ditempati oleh anaknya, biasa seperti itu. Kemudian percaya terhadap hal gaib atau animisme. Kemudian belum ada lembaga khusus atau pendidikan untuk mensejahterakan masyarakat itu. Kemudian masih banyak yang buta huruf. Kemudian hukum mudah dipahami karena masih bersifat konvensional, tak tertulis, masih menggunakan hukum adat. Kemudian kegiatan ekonomi masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saja. Kegiatan ekonomi yang masih memerlukan banyak tenaga. Itu ciri dari masyarakat sederhana. Kemudian ada juga masyarakat matia. Dalam proses perkembangannya, masyarakat ini lebih cepat daripada masyarakat sederhana. Jadi dia lebih tinggi tingkatannya. Ciri-cirinya itu kekeluargaannya masih erat, tapi melihat untung dan rugi. Kalau menguntungkan diciptakan hubungan kekerabatan, tapi kalau tidak menguntungkan tidak ada hubungan kekerabatan yang dilibatkan di situ. Kemudian ada istiadat masih berlaku, tetapi menerima informasi dan teknologi dari luar. Jadi dia masih percaya tentang adat istiadat, tapi dia terima juga informasi dari luar, teknologi, penggunaan gadget, penggunaan internet, seperti itu. Kemudian timbulnya pemikiran yang rasional, terdapat lembaga pendidikan, adanya hukum yang tertulis. Kemudian ekonomi bersaing besar, gotong royong masih berlaku untuk pembangunan fasilitas umum. Itu ciri dari masyarakat matia. Kemudian selanjutnya masuk di masyarakat pramodern.
Mengakui kemajuan karena memiliki inisiatif untuk menerima teknologi dan informasi. Ciri-ciri dari masyarakat pramodern adalah hubungan antar masyarakat berdasarkan kepentingan pribadi. Sudah egois ini masyarakatnya. Menguntungkan baru mereka lakukan hubungan sosialisasi atau pengembangan masyarakatnya. Kalau tidak ada keuntungan, tidak dilakukan. Jadi sudah bukan lagi kepentingan bersama yang dilibatkan di sini. Kemudian masyarakat percaya pada ilmu pengetahuan, sudah tidak lagi mempercayai ilmu gaib atau ilmu mistis. Kemudian sarana dan prasarana sudah terpenuhi. Masyarakat terdiri dari beberapa macam profesi atau pekerjaan. Tingkat pendidikan relatif rata, ada hukum perdata dan pidana, ekonomi yang berorientasi pada pasar. Kemudian selanjutnya itu masyarakat tradisional. Ini mungkin mirip-mirip dengan masyarakat sederhana. Ciri-cirinya yaitu berbentuk komunitas kecil, dia lebih kecil. Pranata sosial berdasarkan kekerabatan. Peralatan dan teknologinya sederhana, tergantung terhadap lingkungan hidup, terpencil secara geografis, terbatasnya akses pelayanan sosial. Jadi benar-benar lingkup masyarakatnya itu hanya keluarga saja. Jadi dia bikin komunitas kecil seperti misalnya suku apa begitu, suku di daerah pedalaman Kalimantan, suku di daerah pedalaman Papua. Artinya kelompok komunitas kecil yang mereka bentuk sangat betul-betul kehidupan itu tradisional sekali. Jadi dia lebih kecil dibanding masyarakat sederhana. Kemudian masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang mengalami perubahan dari tradisional menuju modern. Ciri-cirinya yaitu adanya instansi pendidikan seperti sekolah, ada fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan balai pengobatan. Kemudian mulai tumbuhnya industri tingkat rumahan atau rumah tangga, masuknya teknologi dan informasi seperti sudah ada internet di desa-desa. Kemudian perubahan fungsi lahan. Kemudian masyarakat pedesaan, ciri-cirinya itu penerimaan dalam hal interaksi berdasar kepada efektivitas atau tata krama. Rasa persatuan dalam hal kebersamaan masih kental, orientasi kolektif. Kemudian partikularisme dengan berpandangan subjektivitas. Askripsi masih ada, yaitu kekhususan tidak diusahakan atau pemberian. Interaksi masyarakat masih dalam lingkup keakraban yang kental. Kemudian masyarakat perkotaan, ciri-cirinya yaitu individual, heterogen, berdaya saing tinggi, karena berorientasi kepada kesejahteraan masing-masing, terdiri dari beragam profesi, cenderung materialistik, masyarakat yang lebih terbuka menerima informasi dan perubahan. Kemudian masyarakat modern, ciri-cirinya adalah alat-alat yang digunakan sudah mengalami modernisasi, mulai meninggalkan kehidupan tradisional, mulai berpikir rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat modern yaitu karena pendidikan, urbanisasi, komunikasi, politik, dan industrialisasi. Itu saja materi seputar pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar pada boleh ditulis di kolom komentar pada akun @link masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video untuk materi selanjutnya.